Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di acara Bincang-Bincang dalam Dunia Pendidikan bersama saya Sri Widiarto. Rekan-rekan, pelaku, pengamat, dan pecinta pendidikan di mana saja berada. Segmentasi acara ini sebagai upaya sumbangsi pemikiran, pengalaman, dan pengamatan untuk kebaikan dan kemajuan pendidikan Indonesia di masa depan. Bincang-bincang kali ini bertema 5 kriteria dasar pelaku dalam dunia pendidikan. Kriteria dasar pertama adalah niat. Segala perbuatan tergantung pada niat. Niat yang baik berada di jalan yang baik akan sampai di tujuan yang baik. Karenanya perbaharui niat hanya untuk beribadah. Kriteria dasar kedua adalah profesional. Seorang pelaku pendidikan tentulah ia harus memiliki standaritas yang berlaku di negara yang kita cintai ini. Nah, dalam hal ini ketika nilai-nilai dari standaritas itu dia punya, maka yang berikutnya adalah menjalankan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sisi-sisi profesionalitas itu sendiri. Nah, apabila itu tidak dilakukan dengan baik, maka yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Nah, misalkan seperti ini, ketika pada saat ia memiliki satu kompetensi atau ijazah yang terkait dengan masalah dunia pendidikan, lalu ia salah gunakan. Atau sebaliknya, ketika profesi seseorang itu bukan seorang pendidik, maka itu dipaksakan untuk menjadi seorang pendidik. Nah, yang terjadi adalah di lapangan itu penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan. Nanti bisa kita bayangkan bagaimana kondisi anak didik kita yang orang dia tidak sekedar memiliki ijazah, tapi sesungguhnya ia punya keahlian di bidang itu sendiri, tetapi tidak dimaksimalkan. Yang kedua, ada orang punya lembaran ijazah, namun dari segi skill ia tidak mampu, dan itu pun dipaksakan untuk mendidik. Maka yang terjadi di lapangan adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu sendiri. Nah, termasuk pada saat bagaimana seorang anak didik kita atau peserta didik itu sendiri, ia mengalami kebingungan-kebingungan. Karenanya, profesi harus sesuaikan dengan lembaran ijazah, juga skill yang dimiliki oleh seorang pelaku pendidikan. Kriteria dasar ketiga, proporsional. Nah, inilah yang sangat penting pula perlu dipahami, bahwa proporsionalitas itu bagi seorang pelaku pendidikan sangat penting. Ia harus sesuai dengan tupoksinya. Ini kepada rekan-rekan semua harus dipahami. Juga kepada pemegang kebijakan juga harus dipahami ini. Ada misalkan begini, seorang pendidik ia diberlakukan sebagai seorang tenaga kependidikan. Sebaliknya pula, seorang tenaga kependidikan ia berlaku sebagai seorang kepala sekolah. Maka yang terjadi sangat kita sayangkan adalah demikian pula sebaliknya, seorang pimpinan kepala sekolah ia berlaku sebagai seorang security. Nah, ini yang mengakibatkan rasa-rasa nilai proporsionalitas itu yang mengalami penyimpangan-penyimpangan bagi seorang pelaku pendidikan. Nah, yang terjadi pada saat di lapangan itu adalah kebingungan, ketidaksinkronan antara tugas pokoknya dengan apa yang harus ia lakukan. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini. Seorang tenaga pendidikan, ia tugasnya adalah melayani kepala sekolah, melayani guru, melayani siswa, melayani siapapun yang terkait dengan masalah kependidikan itu sendiri di sekolah ataupun di kampus itu berada. Nah, karenanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita coba untuk introspeksi kembali. Tupoksi apa yang sedang kita lakukan? Lalu kerjaan apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai istilahnya begini,
tuan rumah sebagai tamu, tamu sebagai tuan rumah. Inilah yang banyak sekali terjadi di lapangan. Oleh karena itu, haruslah kita senantiasa memahami tugas pokok kita sebagai seorang pelaku pendidikan. Kriteria dasar keempat adalah prosedural. Terkait dengan ini, seorang pelaku pendidikan harus memahami alur. Alur yang telah dibuat oleh kementerian melalui Diknas provinsi ataupun kota, yang itu seharusnya diikuti oleh sekolah. Jangan sampai sistem alur yang telah dibuat itu disalahgunakan, apalagi kalau dengan sengaja. Nah, terkait dengan masalah ini, sekali lagi, sistem itu dibuat sudah sangat rapi, sangat baik. Namun apabila pelaku-pelaku melakukan sebuah penyimpangan, maka akan terjadi kekacauan-kekacauan. Sistem itu sendiri saling tabrak sana, tabrak sini, saling tuduh sana, tuduh sini. Ini akibat dari pelaku-pelaku yang menyimpang dari alur atau sistem prosedur yang telah dibuat. Kriteria kelima adalah bermoral. Nah, terkait dengan ini, pelaku pendidikan harus menyadari dengan sungguh-sungguh moral itu adalah segala-galanya. Di antara contoh moral itu adalah jujur, adil, dan berani mengungkapkan sesuatu yang benar itu benar, dan ketika salah itu salah. Jangan kita membiarkan ketidakadilan, jangan kita membiarkan ketidakjujuran karena ketakutan kita untuk sebuah proses perbaikan-perbaikan kepada diri kita sendiri ataupun pada orang-orang di tengah-tengah kita, termasuk di sekolah di mana kita berada. Selanjutnya, yang terkait dengan bermoral adalah amanah. Pelaku pendidikan harus menjalankan amanah itu sesuai dengan tupoksinya secara bertanggung jawab. Apabila tidak, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dari amanah itu sendiri. Dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan bukan secara hukum di dunia saja, tetapi juga secara hukum di akhirat kelak. Karenanya, pelaku pendidikan, peganglah amanah itu, jalankan sesuai tupoksinya secara bertanggung jawab. Berikutnya, ya terkait dengan bermoral adalah cerdas. Pelaku pendidikan ia harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kenapa? Karena ia senantiasa akan memberikan sesuatu atau mengajar sesuatu kepada siapapun sekitarnya. Tiada kata lain bagi seorang pendidik adalah ia belajar, dan terus belajar. Bukan sekedar belajar dan terus belajar, tetapi ia senantiasa harus melakukan nilai teori itu dalam tataran perilaku kehidupan sehari-hari secara implementatif. Demikian 5 kriteria dasar pelaku dalam dunia pendidikan yang harus dimiliki adalah niat untuk ibadah, profesional sesuai profesi, proporsional sesuai tupoksi, prosedural sesuai alur, dan bermoral. Terima kasih dan sampai jumpa pada tema selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pendidikan Indonesia yang profesional dan bermartabat. Sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.